Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Ketika kita pulang dari gereja ini, paling tidak kita mengingat bahwa Tuhan selalu menolong kita. Katakan amin. Tuhan banyak menolong kita. Katakan amin. Setiap hari Tuhan menolong kita. Katakan amin. Banyak kali, sering kali, selalu, ribuan kali atau jutaan kali. Baik, berkali-kali, setiap hari atau ribuan kali kita melakukan ini kepada anak cucu kita. Sepele, sederhana ya. Warna kuning. Apa? Kuning. Merah. Sekali, dua kali, ribuan kali. Hijau. Warna apa? Goblok. Gak tahu. Gini aja gak tahu warna apa ini. Gitu? Sabar. Buah jeruk. Buah apa? Jeruk. Roti. Ribuan kali, Pak, Bu. Sabar. Karena cinta, seneng memberitahu, memberi informasi supaya pinter. Sabar tiap hari sambil bermain, sambil nonton TV, sebelum tidur, bangun tidur, habis mandi. Ya. Panda atau beruang? Oh, saya aja sendiri bingung kok. Mata, apa? Mata, hidung, telinga, mulut. Blenger, Pak. Untuk anak cucu tercinta. Tangan, kaki. Ayo makan. Bubur. Ayo suapin. Nggak mau. Ayo sambil jalan-jalan. Sambil naik sepeda motor supaya bisa makan. Sabar tiap hari, ribuan kali. Pagi, sore, kadang siang, kadang malam, ganti pempes. Pesing, bau. Kok mau? Cinta. Lalu anak cucu kita sudah besar. Lalu kita sudah tua. Nak. Ya apa ini nak gak ngerti. Engkong nak, papa nak, mama gak ngerti nak. Cek goblok sih mama ini. Gini aja gak tahu. Lupa kalau dulu ini apa? Jeruk. Sekarang kita sudah tua tanya digoblok-goblok. Oh jadul. Orang kuno. Orang zaman dulu kayak dinosaurus. Loh, orang tua dibilang dinosaurus. Loh, Bapak Ibu kalau dengar percakapan anak-anak milenial sekarang tuh kayak gitu loh. Kita Bapak Ibu dibilang bodoh. Enggak tahu apa-apa. Kita sering tanya sama anak kita. Terutama HP, laptop, Zoom. Apa Zoom? Bu Zoom. Daring, sekolah online. Aduh, istilah-istilah baru. Bagaimana anak-anak ganti pempes para orang tua? Ngerepoti ini papa ini. Wes ndang mati ya. Capek aku ini, ganti pempes lagi. Barusan tak ganti, ngompol lagi. Sakit Bapak Ibu?
Bukan cuma di sini sakitnya, sini. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apa mau minta antar kemana? Aku nih capek, repot. Barusan sepeda motor tak cuci, ngerepoti orang tua gitu. Bagaimana? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya. Anak enggak tahu diri, enggak tahu budinya orang tua. Ya, akhir zaman memang ya. Anak kurang ajar, berontak sama orang tua. Siapa ini? Bapak ibumu ya? Bukan, pembantuku. Malu ngakui orang tua yang elek, mewek. Tuhan selalu menolong kita, memelihara kita setiap hari, setiap saat, tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Bagaimana kita umat Tuhan? Nurut sama Tuhan? Tidak menghiraukan Tuhan? Tidak menggubris Tuhan? Menyakiti hati Tuhan? Berontak sama Tuhan? Tahu berterima kasih sama Tuhan? Tetap berkata Tuhan baik? Atau Tuhan ini ada gak sih? Kok aku masih sakit? Kok Tuhan izinkan aku di PHK? Kok aku bangkrut? Kok aku belum dapat pekerjaan bertahun-tahun? Kok rumahku kebakaran? Kok rumahku kebanjiran? Mana? Katanya Tuhan baik. Bagaimana Bapak Ibu? Tahukah kita? Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa setiap hari ini planet kita, planet bumi ini dihujani, dijatuhi berapa banyak meteor, berapa banyak katakanlah batu-batu besar, bukan kilogram bukan, beberapa ton, dan itu hanya berapa tahun sekali itu mendarat ke tanah kita, ke bumi. Yang lain-lain itu hancur hanya di atmosfer, tidak sampai jatuh ke tanah, tidak sampai jatuh ke kepala kita. Itu tiap hari meteor menjatuhi bumi, nggak tahu kan? Ayo berkata Tuhan tidak melindungi. Beberapa kali Pak Eko bilang apa? Dari dulu bertahun-tahun sebenarnya kita ini hidup bersama virus, bakteri, kuman, bukan? Tapi baru kali ini kita merasakan, kita nggak kena virus itu luar biasa. Kita lihat Mazmur 119 ayat 71. Kita yang merasa terhimpit, kita yang merasa tertindas, kita yang merasa tidak kuat, ya. Kita yang wes tak jatuh aja dari apartemen lantai 30. Bunuh diri, tidak kuat menghadapi hidup ini.
Sekolah tidak berhasil, tidak ada kerjaan, tidak punya pacar. Nah, anak muda, ya. Kadang-kadang orang tua lupa ya, tidak punya pacar, diputus pacar, biasa, gitu aja, gembeng, cengeng, dunia tak selebar daun kelor. Lupa, dulu kita juga pernah nyaris putus asa. Wis mati ya aku wis. Diputus pacar. Tak tabrak noai sepeda motor iki. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Hah? Ada masalah itu baik? Nangis itu baik? Sakit hati itu baik? Doa belum dijawab itu baik? Bangkrut itu baik? Ditipu, difitnah baik? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, belajar firman Tuhan, belajar apa kehendak Tuhan, belajar apa rencana Tuhan. Wow, rencana Tuhan sejauh langit dan bumi ya. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita ya. Ayat berikutnya 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Wah. Nganggur di PHK, kesempatan banyak baca firman Tuhan. Siapa? Raja Salomo pernah berkata, Taurat Tuhan, perkataan Tuhan, pesan Tuhan, wow, itu lebih berharga dari segala-galanya. Membuat lebih bijaksana manusia, lebih bijaksana daripada orang tua-tua cendekiawan di muka bumi ini. Lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada orang-orang pintar di muka bumi ini. Tertindas itu baik supaya belajar ketetapan Tuhan, supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya semakin intim dengan Tuhan, supaya mengandalkan hikmat Tuhan, supaya mengandalkan berkat Tuhan, supaya mengandalkan kekuatan Tuhan, supaya mengalami penghiburan Tuhan, supaya mengalami pertolongan Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Lebih daripada berapa ton emas. Belum pernah lihat berapa ton emas. Beberapa ton emas. Beberapa gram sering ya. Oh, Indonesia ini kaya loh. Luar biasa. Bertahun-tahun seluruh dunia menikmati berton-ton emas yang dimiliki oleh Indonesia. Itu punya Tuhan. Itu baru satu planet bumi. Berapa miliar planet yang di alam semesta ini yang Tuhan punya? Berapa banyak bintang yang ada di alam semesta ini yang Tuhan punya? Dan Tuhan yang seperti itu yang ada dalam hati kita, bukan? Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sama-sama, hamba yang setia. Hamba yang setia. Kita hamba, tidak berhak protes. Saya berdoa tidak ada lagi anak-anak yang
tidak menghormati orang tua. Tidak ada lagi terdengar suara anak-anak yang berkata, sudah tua itu jangan repoti. Aku nih sakit, aku nih bangkrut. Mama papa nih enggak malah bantu, malah minta terus. Kan minggu lalu sudah tak kasih, kan bulan lalu sudah tak kasih. Sakit. Anak-anak sedang tertindas supaya belajar ketetapan Tuhan, supaya belajar firman Tuhan, supaya mengandalkan Tuhan. Kekayaan Tuhan yang punya, hikmat Tuhan yang punya. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Kekuatan, hikmat, kekayaan kita, uang kita terbatas ya. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, katanya Tuhan baik. Kenapa kita harus melewati lembah kekelaman? Sudah lembah gelap lagi. Katanya Tuhan baik, kenapa aku harus menghadapi musuh? Kenapa aku harus kalah? Sempat kalah. Sempat dikata-katai, sempat diolok-olok. Mana Tuhanmu? Mana katanya Tuhanmu maha kuasa? Mana katanya Tuhanmu hebat? Mana katanya Tuhanmu cinta sama kamu? Mati, menebus hidupmu, mengampuni segala dosamu. Mana kamu nggak ditolong? Mana kamu tetap miskin? Apa jawab kita? Ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa berkata seperti itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Tidak merasakan penyertaan Tuhan. Tidak merasakan dituntun, dipegang tangan kita oleh Tuhan. Tidak merasakan kita sedang digendong oleh Tuhan sampai masa tua kita. Atau kita merasa Tuhan membiarkan, Tuhan menelantarkan. Tuhan jahat. Seharusnya kalau Tuhan baik kan domba itu taruh di padang rumput terus. Begitu? Manja ya. Nanti terus memiliki sifat kekanak-kanakan terus ya. Tidak dewasa-dewasa rohani kita. Tidak mengalami yang namanya roh yang perkasa. Tidak mengalami yang namanya otot-otot rohani yang kuat, yang kekar, yang perkasa. Yang membuat iblis gemetar. Yang membuat para malaikat membanggakan kita. Wow, ini loh hamba yang setia. Wow, ini loh anak Tuhan. Ini baru anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, bukan cuma anak Tuhan baru, tapi ini baru anak Tuhan. Ya, Papa James ya sering berkata seperti itu. Ini baru anak Tuhan. Ini baru orang Kristen. Kita masih baru yang namanya sepeda motor hilang, bangkrut, di PHK, rumah kebakaran, rumah kebanjiran, masih baru itu ya. Belum mengalami seperti yang namanya Ayub ya. Semua harta benda habis ludes, anak-anak habis mati semua. Tubuhnya dari kepala sampai kaki, borok semua. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau
Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang kita alami, situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah berapa kali yang terjadi dalam kehidupan kita yang bertubi-tubi tidak ada habis-habisnya, Tuhan tetap Tuhan. Dia tetap Allah yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan untuk memastikan kita siapa yang paling kita cintai di bumi ini, Tuhan atau yang lain. Yang terakhir, 2 Korintus 12 ayat 10. Nggak usah muluk-muluk dulu wis, martir. Ayo bilang Yesus lagi, Yesus del. Ayo cium Alkitab, masih cium Alkitab, del. Mau nginjak Alkitab, hidup kamu kalau mau nginjak Alkitab. Ayo hujat Yesus, kamu hidup kamu. Gak usah bicara itu. Baru dompet hilang wis meso-meso, sepeda motor hilang wis. Jingkrak, geblak semaput. Kita ya, jangan nggak usah noleh kanan kiri siapa, kita itu ya lemah ya. Baru bangkrut, nyala-nyalakan Tuhan, wis ndak pelayanan, wis ndak gerejo-gerejoan. Ndak, di sini ndak ada, sini semua lebih cinta Tuhan daripada uang, lebih cinta Tuhan daripada rumah, lebih cinta Tuhan daripada segala-galanya. Wow, itu baru yang namanya orang beriman, itu yang namanya orang yang kenal sama Tuhan. Apa Tuhan tidak sanggup mengembalikan 2 kali lipat, 7 kali lipat, 100 kali lipat apa yang hilang yang kita miliki? Kita lahir tidak bawa apa-apa loh. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang kita pakai, semua yang kita pegang itu semua dari Tuhan, bukan. Dua Korintus 12 ayat 10. Aku senang. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Loh, ini gila atau waras? Ini normal atau tidak normal orang seperti ini? Senang rela 1.000 rupiah rela, 10.000 rupiah rela, gaji 500 juta perpuluhan 200.000 rela. Bukan. Senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Apa ini? Hidup apa seperti ini? Bukan sehat, panjang umurnya, sehat selalu, banyak uang selalu, tinggal di rumah yang miliaran, bebas dari banjir. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, kita lemah, kesempatan kita pakai kekuatan Tuhan. Kita miskin, kesempatan kita, Tuhan, Engkau yang memelihara aku, Engkau sumber berkatku. Nah itu loh. Kita merasa bodoh, tuh ya apa ini Tuhan, bagaimana Tuhan, ini jalan buntu, kayak benang bulat ini Tuhan, nggak bisa, rumit
rumit ini Tuhan. Nah, kesempatan meraih hikmat Tuhan. Tuhan, kesempatan aku mengalami hikmat Tuhan. Supaya orang terheran-heran. Loh, kamu kok bisa? Loh, kamu kok kuat? Loh, kamu kok masih tersenyum? Loh, kamu kok masih bersuka cita? Nah, ada apa ini? Nah, membuat banyak orang bertanya-tanya. Kita cuma cerita, kita cuma bersaksi. Pengalaman bersama Tuhan. Banyak orang tahu tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan. Kita mau lebih lagi dari itu. Kita mengalami Tuhan sendiri. Mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk kita tutup Alkitab kita. Oh Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Ketika di muka bumi ini kami melihat, kami mendengar, kami membaca bahwa Tuhan Yesus selalu seumur hidup selalu hanya melakukan kehendak Bapa. Meskipun susah, meskipun menderita. Harus lahir di kandang yang hina, Bethlehem. Jalan kaki, naik keledai, keluar masuk desa, keluar masuk kota. Melayani, mendoakan, menyembuhkan. Tidak ada yang namanya hidup mewah, tidak ada. Yesus tidak mengalami itu. Sampai mati loh di atas kayu salib. Itu orang sukses. Itu orang hebat. Wow. Hanya melakukan kehendak Bapa, menyenangkan Bapa, menyenangkan orang lain, melayani orang lain. Mana ada diri sendiri, diriku? Tidak ada. Yesus Kristus luar biasa, manusia sejati. Tidak salah ya, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut berkata Yesus Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna seperti Yesus Kristus. Memang benar dia anak Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Tuhan, kami juga mau selalu menyenangkan hati Bapa, meskipun harus melalui penderitaan aniaya. Roh Kudus menolong kami semua, seluruh jemaat Tuhan, menghadapi pandemi ini, menghadapi hari-hari yang sukar ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Roh Kudus selalu menolong kami, selalu menguatkan kami, menghibur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kembali melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan punya rencana indah. Kehendak-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang terbaik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk anak-anak, untuk keluarga kami Tuhan. Yang terbaik. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya, kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Terima kasih. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Diingatkan jemaat Tuhan, biasanya tiap tahun kita menyisikan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita berikan, kita masukkan dana dalam amplop, kita beri tulisan dana Natal. Nah, kalau saudara ingin melakukan itu yang ada dan mau, saudara bisa memberikan kepada kami, saya atau istri, nanti saya kumpulkan, lalu saya berikan ke saudara kita yang mengalami musibah di Sigi, Sulawesi ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.